ada suatu penyesalan di mana penyesalan ini tidak berguna lagi, tidak bermanfaat dan tidak bisa diperbaiki. Itulah penyesalan seorang hamba di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ketakwaan yang mendorong kita melakukan dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita ini, sering kita atau mungkin pernah kita mengalami yang namanya penyesalan. Dan penyesalan itu banyak bentuk dan ragamnya. Begitupun sebabnya. Ada di antaranya yaitu kita ketika melihat hasil yang kurang memuaskan, ketika kita tertimpa kegagalan dan kerugian, kemudian kita merasa menyesal. Hal itu disebabkan karena mungkin kita seharusnya melakukan sesuatu yang mestinya kita lakukan, malah kemudian kita meninggalkannya, ataupun sebaliknya. Di antara contohnya mungkin dulu kenapa kita malas ketika di bangku SD atau di bangku SMP dan seterusnya, sehingga akhirnya mungkin di antara kita ada yang menjadi pengangguran, ada yang mungkin kebingungan untuk mencari usaha, atau dalam kehidupannya dia tidak tahu arah. Dan juga salah satu contoh yang sering terjadi di antara kita, mungkin dahulu memiliki harta yang banyak atau harta yang cukup untuk membeli sebuah tanah, sebidang tanah. Mungkin pada saat itu banyak pertimbangan sehingga tidak membelinya, padahal saat itu tanah masih murah dan sekarang tanah begitu mahalnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk penyesalan dalam urusan dunia yang mungkin kita masih bisa memperbaikinya. Ada peluang untuk memperbaikinya. Ketika seorang tersesat,
mungkin dia bisa balik lagi ke tempat semula dan kemudian dia selamat. Penyesalan ini meskipun sakit dan menyedihkan, tapi masih bisa kita perbaiki. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu penyesalan di mana penyesalan ini tidak berguna lagi, tidak bermanfaat dan tidak bisa diperbaiki. Itulah penyesalan seorang hamba di hari kiamat. Penyesalan yang membuat dia merasa sedih yang begitu dahsyat, merasa ketakutan di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan amal-amal perbuatannya yang begitu banyak bolongnya, banyak kurangnya, atau bahkan seluruh amal perbuatannya amalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Tidaklah demikian jika seandainya bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, sehingga saat itu bumi menjadi rata karena terus-menerus digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada hari kiamat. Allah goncangkan sehingga bumi menjadi rata, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, dan tidak ada gunung-gunung. Yang ada hanya tanah lapang dan luas. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka kemudian Rabb datang, namun sebelum itu manusia kemudian digiring ke tanah lapang itu, berkumpul di sana untuk mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah datang, malaikat pun turun berangsur-angsur, setiap penghuni langit turun. Penghuni langit pertama membentuk saf yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehingga membentuk barisan yang barisan 7, dan tidak ada celah sedikit pun di mana tengah-tengahnya ada kita semua manusia. Allah datang kemudian untuk mengadili kita, memproses hisab kita. Kemudian setelah itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah kemudian kita merasa menyesal, merasa sedih, merasa ketakutan, karena tidak ada celah kita untuk bisa melarikan diri, karena para malaikat siap menjaga dengan rapatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bershaf, berbaris ketika sholat dengan shafnya para malaikat. Begitu rapat, tidak ada celah. Fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil satu-satu, kemudian ada di antara kita diberikan catatannya, kitabnya dari sebelah kanan, dia pun menjadi bahagia. Ada di antara kita diberikan catatannya dari sebelah kiri, dia pun sengsara. Sampai-sampai dia berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wahai sekiranya, alangkah baiknya aku tidak diberi kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu penghitungannya. Ya laita kanatil qadiyah, sekiranya kematian itu sudah menyudahi, enggak ada lagi hari kebangkitan, enggak ada lagi hari penghisaban. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau sekiranya aku menjadi debu saja.
Alangkah baiknya sekiranya aku sudah tidak ada penghisaban. Saking ngerinya karena Allah saat itu menampakkan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka ketika itu pula manusia, kita semua menyadari, mengetahui dan mengingat semua amal perbuatan kita. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa berbohong. Semua tercatat dalam kitab yang begitu rapi. Tidak ada kedustaan, tidak ada kezaliman pada saat itu. Semua akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Maka kita akan merasa bersedih dan menyadari pada saat itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai sekiranya jika aku menyiapkan untuk hari ini, itu hari kiamat yang maha dahsyat, yang sangat mengerikan dan menakutkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun, sehebat apapun kekuatan kita, kita tidak akan bisa melawannya. Bahkan kalau seandainya kita yang selama hidupnya menyimpan dan mengumpulkan harta sampai hartanya kemudian sepenuh bumi ini, kemudian kita mencoba untuk bernegosiasi, menawar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harta kita ditukar dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka baginya. Naudzubillah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat, agar kita bahagia, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu semua manusia hanya menyesali. Bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang mukmin pun menyesali. Menyesali kekurangannya, menyesali apalagi dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu pula tidak ada raja, tidak ada orang kaya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama. Bahkan orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti dia akan mendapatkan neraka, dia berkata, halaka anni sultaniya, atau ma'agna anni maliya, halaka anni sultaniya. Sungguh hartaku ini tidak bermanfaat, kekuasaanku ini tidak bermanfaat. Maka untuk apa kaum muslimin kita mengejar-ngejar dunia ini, mengejar-ngejar harta, mengejar-ngejar kedudukan, kalau seandainya harta kita, kedudukan kita, kekuasaan kita hanya untuk menyombongkan diri di hadapan manusia yang baik, atau bahkan untuk berbuat zalim dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada kesempatan, masih ada peluang
untuk memperbaiki diri kita. Penyesalan itu akan terobati, akan bisa diperbaiki. Kapan? Ketika nafas masih berada di kandungan badan kita. Ketika malakul maut belum datang menjemput kita. Setua apapun kita, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita menyadari saat ini, maka kita masih bisa memperbaiki. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tertipu oleh bisikan-bisikan syaitan yang senantiasa membisikkan ke telinga kita, ke hati kita, dengan berkata, kamu tidak bisa menjadi orang yang terbaik. Kamu sudah tidak bisa memperbaiki diri, sudah terlambat. Usiamu sudah tua. Dosamu terlalu banyak. Tidak ada kaum muslimin. Itu hanyalah bisikan-bisikan setan yang harus kita jauhkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menanti hambanya, setia menanti hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membentangkan tangannya untuk apa? Untuk menerima taubat hambanya, taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Allah tunggu di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah pun membentangkan tangannya untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari, di malam hari. Allah tunggu, Allah bentangkan di malam hari. Artinya berarti Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita, senantiasa memberikan peluang kepada kita untuk memperbaiki diri kita, sehingga kita mudah-mudahan ketika keluar dari alam dunia ini dalam keadaan tidak membawa dosa. Sampai kapan kata Rasulullah SAW? Hatta tadlu asyams, sampai matahari terbit dari barat. Baru ketika itu tidak ada taubat. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita muhasabah diri, marilah kita perbaiki diri. Jangan kita melihat orang lain yang berbuat dosa kemudian kita sepelekan, dan jangan pula melihat orang yang berbuat baik kemudian kita kagum. Semua mendapatkan balasannya masing-masing. Belum tentu sesuatu yang kita pandang itu baik bagi kita, begitu pun sebaliknya. Maka lihatlah pada diri kita. Jangan pernah ujub, jangan pernah berbangga diri dengan amal perbuatan yang kita lakukan, dan juga jangan pernah putus asa. Amal perbuatan buruk kita yang kita lakukan, Allah Maha penerima taubat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan kitabnya dari sebelah kanan, sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.